5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas bab fungsi kuadrat. Di video kali ini yang pertama kita akan mengenal fungsi kuadrat. Untuk kompetensi dasarnya 3.3 ini menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 4.3-nya menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, di video kali ini yang pertama sekali tujuan pembelajarannya kita diharapkan bisa menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan grafik. Untuk materi prasyaratnya di sini ada bidang kartesius atau sistem koordinat, ada fungsi linear, ada persamaan kuadrat. Bidang kartesius, nah silahkan kalian yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, saya sertakan di sini link YouTube-nya, silahkan kalian bisa lihat, atau supaya kalian bisa langsung tekan, saya linknya saya ketikkan di deskripsi video ini. Kemudian untuk fungsi linear pun sama, ya, silahkan dikunjungi link berikut, linknya ada di deskripsi video ini. Kemudian persamaan kuadrat pun yang sudah kemarin kita pelajari, nah saya sertakan linknya di deskripsi video ini, sehingga kalian yang memerlukan penjelasan lebih lanjut tinggal klik saja. Oke, kita lanjut ke kegiatan belajar mengajarnya. Kita akan mengenal fungsi kuadrat. Yang pertama sekali kita harus kenal dengan pengertiannya. Nah, fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A selain 0. Nah ini, syaratnya A-nya nggak boleh 0. Karena di sini fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang variabel tertingginya berpangkat 2. Nah ini, X pangkat 2. Kalau seandainya A-nya 0, maka 0 kali X kuadrat itu 0. Kalau ini 0, maka fungsinya tinggal BX tambah C. BX tambah C itu bukan fungsi kuadrat, melainkan fungsi linear yang sudah kita pelajari di kelas 8. Nah, adapun Y-nya ini namanya nilai fungsi. Kalau di kelas 8, itu biasanya disimbolkan dengan Fx, atau Gx, atau Hx, dan lain sebagainya, ya. Di sini kita tulis Y saja. Jadi nanti kalau ada buku atau soal disimbolkan dengan Fx, itu sah-sah saja ya. Fx itu adalah nilai fungsi dari variabel X, gitu ya. Nah, di sini dituliskan Y saja. Jadi kalian harus ingat kalau ada Fx atau Y itu sama-sama nilai fungsi untuk nilai dari X ya, variabel X. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, ini ternyata menyerupai parabola, sehingga fungsi kuadrat ini bisa kita katakan juga sebagai fungsi parabola. Kemudian kita lanjut. Nah, ini bentuk grafik fungsi kuadrat ada dua jenis. Ada yang seperti ini. Ini namanya terbuka ke atas. Yang seperti ini pun ada namanya terbuka ke bawah. Nah, unsur apa di persamaan kuadrat yang berpengaruh terhadap bentuk fungsi kuadrat ini, grafiknya, kita akan pelajari di video selanjutnya. Selanjutnya, kita harus mengenal istilah-istilah pada grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama ada namanya titik potong terhadap sumbu X. Nah, di sini grafik ini di gambar ini berpotongan pada sumbu X. Nah, di sini ada dua titik potongnya, yaitu X di sini dan di sini. Kalau di sini nilai X-nya adalah X1,
Dan di sini titik ini nilai X-nya adalah X2, maka titik koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah X1,0 dan X2,0. Karena di sini Y-nya 0 ya. Di sumbu X ini itu Y-nya pasti bernilai 0, maka Y-nya di sini 0. X, Y-nya 0. Atau lebih jelasnya, kalau masih bingung untuk menentukan titik koordinat, kalian buka kembali sistem koordinat ya. Kita lanjut. Ada juga yang disebut dengan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini kita lihat juga grafik ini ternyata menyilang sumbu Y. Nah, ini namanya titik potong. Nah, di sini misalkan nilai Y-nya di sini adalah C. Sehingga titik koordinat titik potongnya adalah 0, C. Karena X-nya di sini di sumbu Y ini adalah 0 ya, di sini. X-nya 0 sehingga titik ini X-nya 0, Y-nya C. Jadi 0, C. Ini namanya titik potong terhadap sumbu Y. Kita lanjut. Istilah lain pada grafik fungsi kuadrat ada yang namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini berupa garis. Nah, ternyata ini garis yang membagi grafik menjadi dua bagian antara kiri dan kanan. Nah, kalau dilipat si grafik ini menurut sumbu simetri, garis sumbu simetri, maka grafik yang sebelah kiri dengan yang kanan ini akan berimpit. Ya. Makanya sumbu simetri ini juga dikenal dengan cermin antara grafik yang kiri dengan yang kanan. Karena grafik yang kanan ini dihasilkan dari pencerminan grafik sebelah kiri, atau sebaliknya yang kiri ini hasil dari pencerminan dari yang kanan. Nah, titik ini pun sama, X1 ini adalah cermin dari X2, sebaliknya X2 juga hasil cerminan dari X1 atau bayangan ya. X1 bayangan dari X2, X2 pun bayangan dari X1. Ini cerminnya. Ibarat kita berdiri di sini, ini cermin, bayangannya ada di X2. Nah, seperti itu. Sehingga jaraknya X1 dengan X2 ini, nah cermin ini adalah titik tengah. Jarak dari sini ke sini sama ya. Itu sumbu simetri. Kita lanjut. Nah, ada juga yang disebut dengan titik puncak atau titik balik. Nah, ini posisi titik puncak atau titik balik. Ya. Kenapa disebut titik puncak? Kalau grafiknya terbuka ke atas, ini ibarat gunung ya. Nah, sehingga pas di atasnya itu adalah titik puncak. Di sini kalau bukan titik puncak ya, kalau kita biasanya, tapi sebenarnya ini juga titik puncak. Nah, kenapa juga disebut titik balik? Karena perhatikan di sini nilai fungsinya kalau kita bergerak terus ke bawah ini nilai fungsinya turun. Tetapi ketika di sini nilai fungsinya kanan sudah naik. Makanya di sini adalah titik balik. Ya. Titik balik. Ini ke bawah, pas melalui di sini langsung berbalik ke atas. Makanya disebut titik balik. Kemudian ada juga yang dikenal dengan nilai optimum. Nah, nilai optimum ini adalah nilai fungsi tertinggi atau terendah. Nah, di sini nilai fungsi itu nilai Y ya. Nah, di grafik ini di sini ada nilai fungsinya, ada. Ke atas pun ada, karena ini bisa diperpanjang grafiknya ya. Nah, tetapi kalau ke bawah lihat di sini ada. Nah, di sini mentok di sini. Ini nilai fungsi yang paling kecil. Karena kalau di sini sudah tidak ada nilai fungsinya lagi. Kenapa? Karena grafiknya memang tidak ada di sini. Nah, jadi yang paling kecil adalah Y0. Makanya nilai optimum untuk grafik ini jenisnya adalah nilai fungsi minimum. Kalau yang terbuka ke bawah, nanti nilai optimumnya merupakan nilai fungsi maksimum. Jadi ada dua jenis ya. Nilai optimum ini nilai terkecil, kalau terbuka ke atas, nilai terbesar kalau terbuka ke bawah. Selanjutnya
posisi grafik fungsi kuadrat dilihat dari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini posisi yang pertama, ada grafik yang titik potongnya terhadap sumbu Y ini di atas sumbu X. Nah, ini di atas sumbu X titik potongnya. Ada juga, nah, titik potong terhadap sumbu Y-nya tepat di sumbu X di sini. Ada juga titik potong terhadap sumbu Y-nya di bawah sumbu X. Nah, unsur apa yang berpengaruh terhadap letak titik potong terhadap sumbu Y kita akan pelajari di video selanjutnya. Kita lanjut. Nah, posisi grafik fungsi kuadrat berdasarkan sumbu simetri. Yang pertama, nah ini sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jadi ada di kanan sumbu Y. Letaknya. Ada juga sumbu simetrinya tepat di sumbu Y. Di garis sumbu Y berimpit dengan sumbu Y. Ada juga sumbu simetrinya berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini yang berpengaruh terhadap unsur apa yang berpengaruh terhadap letak sumbu simetri kita akan pelajari di video selanjutnya. Kita lanjut posisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Nah, ini terhadap sumbu X. Nah, yang pertama grafik memotong sumbu X di dua titik seperti ini. Jadi yang terbuka ke bawah ini seperti ini, titik potongnya ada dua. Terbuka ke atas juga seperti ini, titik potongnya ada dua. Ada juga letaknya seperti ini. Ini namanya menyinggung. Jadi si grafiknya menyinggung sumbu X. Nah, ini. Kalau tadi yang bersentuhan dengan X itu ada dua titik, yang di sini hanya satu titik. Ya. Ada juga yang sama sekali tidak menyentuh sumbu X seperti ini. Jadi ada tiga ya. Ada yang memotong di dua titik, ada yang menyinggung di satu titik ya, dan sama sekali tidak menyentuh sumbu X seperti ini. Nah, unsur apa yang berpengaruh terhadap letak grafik terhadap sumbu X kita akan pelajari di video selanjutnya. Demikian pengenalan fungsi kuadrat. Mudah-mudahan materi ini menjadi dasar supaya di pembelajaran selanjutnya kita tidak kebingungan dengan istilah-istilah yang akan muncul nanti pas pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.